Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 7. Perumpamaan kota gaib. Shun Fa Xiang, Sabtu 26 Maret 2022. Memberikan kebahagiaan dan manfaat sesuai kebutuhan mereka. Episode 1025. Cinta kasih adalah mengasihi para makhluk, berupa niat untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Itulah cinta kasih universal dari para bodhisatwa yang mengasihi semua makhluk, senantiasa mencarikan hal-hal yang menyenangkan sesuai kebutuhan mereka, memberikan kebahagiaan dan manfaat disebut Maha Welas Asih. Akhir-akhir ini kita sering membahas Raja Dewa Brahma, baik dari penjuru timur, tenggara, ataupun selatan. Semua Raja Dewa Brahma mengikuti arah cahaya yang mereka lihat, menuju ke arah yang sama. Mereka ingin tahu sumber dari cahaya ini. Ini seperti kita manusia, di mana kita semua sangat ingin mendapatkan cahaya. Cahaya adalah nilai kebenaran. Kebenaran sejati adalah cahaya. Jika kita dapat maju menuju jalan yang bercahaya, berarti kita telah temukan jalan dari nilai kebenaran. Apa itu jalan dari nilai kebenaran ini? Yaitu Dharma dari Sang Buddha. Semuanya adalah agar kita dapat mengerti hal yang tidak benar jangan sekali-sekali dilakukan. Hal yang benar adalah jalan yang lebar dan penuh cahaya. Mendorong kita maju ke jalan yang lebar dan bercahaya ini, inilah yang sering kita sebutkan dengan jalan kebodian agung yang langsung, yaitu nilai kebenaran akan kesadaran. Itu adalah jalan yang sangat lebar dan sangat lurus. Jika kita mengikuti arah ini, kita akan sangat aman. Jika arah kita menyimpang kegelapan, masuk ke jalan yang gelap, terus-menerus di jalan yang gelap dan penuh perangkap, ini sangatlah berbahaya. Buddha datang ke dunia. Apakah itu Buddha sekarang guru utama Buddha Sakyamuni? Karena guru utama kita adalah Buddha Sakyamuni, ataupun yang dari masa tanpa awal yang lampau. Dari masa kalpa butiran debu sebelumnya, seperti Buddha Mahabhina Janana Bihu. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Nilai kebenaran yang diajarkan juga sama. Sehingga jalan yang diajarkan adalah jalan bodhi yang besar dan langsung. Apa yang dimaksud dengan jalan bodhi besar dan langsung ini? Tidak terlepas dari cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Jalan besar dan langsung ini hanyalah demikian sederhana. Oleh sebab itu, cinta kasih adalah mengasihi para makhluk. Cinta kasih, sebersih niat ini sebenarnya ada dalam batin setiap orang. Karena kita semua pada dasarnya memiliki sifat kebudaan. Setiap orang juga memiliki hati cinta kasih dan kebajikan. Hati cinta kasih adalah harapan agar semua makhluk berbahagia, terbebas dari kegelapan batin dan kerisauan. Tidak ada penderitaan. Ini adalah Sang Buddha, baik Buddha di masa lampau ataupun sekarang. Semuanya sama, sifat hakiki Tathagata. Tidak ada yang lain melainkan adalah kebajikan, cinta kasih, melindungi para makhluk sehingga semua orang dapat memperoleh kebahagiaan, meninggalkan kerisauan dan kegelapan batin. Dan semua yang mereka ciptakan adalah benih kebahagiaan. Yang diperoleh adalah buah kebahagiaan. Oleh sebab itu disebut niat untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Berharap semua orang dapat memperoleh kebahagiaan selamanya. Ini adalah cinta kasih. Cinta kasih disebut sebagai cinta. Cinta kasih yang tulus, cinta kasih universal tanpa pamrih dan tidak ternodai. Maka kata cinta kasih adalah cinta kasih universal terhadap para makhluk tanpa ternodai. Pikiran tidak melupakan para makhluk. Di 4 jenis kelahiran dan 5 alam kelahiran, ini adalah hati Buddha. Tidak tega para makhluk menderita. Berharap setiap orang dapat meninggalkan penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Ini adalah pikiran mengasihi para makhluk, juga adalah hati cinta kasih. Mencintai semua makhluk di dunia, tidak hanya di alam manusia, juga termasuk 4 jenis kelahiran dalam 5 alam kelahiran. Maka dinamakan sebagai cinta kasih adalah mengasihi para makhluk. Juga niat untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka.
Dengan kata lain, cinta kasih universal bodhisatwa mengasihi semua makhluk. Hati bodhisatwa adalah hati cinta kasih universal. Mengasihi semua makhluk, maka dia senantiasa mencarikan hal-hal menyenangkan. Bagaimana dapat membuat para makhluk mendapatkan kebahagiaan, tentram, dan leluasa? Inilah yang ingin dilakukan oleh para Buddha dan Bodhisatwa untuk semua makhluk. Dan apa yang ingin diajarkan? Sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Memohon umur panjang akan mendapatkan umur panjang, memohon kekayaan akan mendapatkan kekayaan. Di dalam bab Pintu Semesta dan Sutra Baishya Guru, bukankah juga dikatakan demikian? Apa yang dibutuhkan para makhluk, mereka rela untuk bersumbangsi, melakukan segala sesuatu untuk para makhluk, berharap para makhluk tentram dan leluasa. Ini dinamakan senantiasa mencarikan hal-hal menyenangkan sesuai kebutuhan mereka, berharap kita dapat bersumbangsi terhadap semua kebutuhan para makhluk. Para makhluk ada banyak yang tidak puas. Para Buddha dan Bodhisatwa bagaikan ayah belas kasih dan ibu yang penuh belas asih, berharap agar semua makhluk hidup bisa terpenuhi. Namun, materi yang terwujud ada batasnya. Maka butuh nilai kebenaran. Dengan pengajaran mengajari mereka bagaimana memperoleh kekayaan. Tidak hanya kamu memohon, saya langsung memberikannya kepadamu. Sebenarnya awalnya kamu sudah memilikinya. Ternyata kamu sudah memiliki gudang permata yang tak terhingga. Bab keyakinan dan pemahaman. Bukankah demikian? Sesepuh yang kaya mengenali anaknya, membawanya pulang ke rumah, pelan-pelan mengajarinya mulai dari melakukan pekerjaan rumah. Tidak peduli mengerjakan pekerjaan kasar, hal yang kecil sekalipun, beliau dengan bersungguh hati mengajarinya, membimbing dia sampai memahaminya. Kekayaan gudang permata juga membuatnya memahaminya. Mari, ini gudang permata. Barang yang tersimpan di dalamnya ditata sedemikian, dan sedemikian. Sampai anak yang malang ini di bawah bimbingan sesepuh yang kaya ini, batin dia sudah terbuka lebar. Haya, seandainya saya memiliki benda-benda ini. Ayah sesepuh ini pun mengatakan, dalam kurun waktu ini, melihat kamu yang sangat bersungguh hati, maka kamu sudah seperti anak saya. Saya seperti ayah kamu. Apa yang saya miliki adalah juga apa yang kamu miliki. Mari bawa kamu lihat, barang-barang semua ini adalah kepunyaanmu. Dengan prinsip yang sama, kita setiap orang pada dasarnya memiliki gudang mestika yang tidak terhitung jumlahnya. Tapi, karena sebersih niat pikiran kegelapan batin, sehingga menciptakan banyak kekotoran batin. Jadi, dengan lapisan kekotoran batin, lapisan energi yang keruh, lapisan kegelapan batin, sehingga membuat pintu gudang mestika kita terkunci rapat. Kita tidak dapat membukanya. Jika kita tidak membersihkan kekotoran batin dan kegelapan batin, jika mereka tidak dibersihkan, kamu tidak akan dapat membuka jalanmu kepada sifat hakiki yang murni dan tidak tercemar ini. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudayaan. Contohnya, di Amerika Serikat, ada juga sebuah surat kabar melaporkan tentang munculnya seorang pria. Dia memelihara seekor anjing. Anjing ini selalu berada di sampingnya. Apakah dia sedang mendaki gunung atau di pantai atau pokoknya di mana-mana. Anjing ini adalah teman terbaiknya. Suatu hari, pria ini terjebak di dalam danau. Kaki berpijak pada tanah, ingin berjalan naik ke atas pantai. Rupanya, semakin jalan, dasar danau ini ternyata empuk. Ini adalah rawa penuh lumpur, bukan tanah yang sebenarnya. Sehingga semakin dia berjalan, semakin terjebak ke dalam rawa penuh lumpur. Pada saat itu dia ingin menarik kakinya ke atas, tapi itu sudah terlambat. Dia makin terjebak, makin dalam ke lumpur tebal. Di tempat itu dia tidak bisa menarik tubuhnya ke atas. Maka 1 hingga 2 jam berlalu, suhunya 5 derajat menjadi minus 5 derajat. Berada dalam cuaca seperti ini, di dalam rawa danau ini, rawa penuh lumpur ini, makin lama makin dingin. Seluruh tubuhnya menjadi kaku. Ide muncul tiba-tiba, untung dia punya handphone. Dari handphone dia menelepon 911. Di Amerika Serikat itu adalah 911. Jadi, dia menelepon nomor telepon darurat 911. Tim penyelamat datang. Tetapi untuk turun menolongnya, perahu tidak dapat sampai ke sana. Karena air di tempat itu dangkal, perahu tidak dapat ke sana.
Karena penuh dengan lumpur rawa, perahu tidak dapat melewati rawa. Bagaimana? Orang ini kedinginan hingga hampir kaku. Apa yang harus dilakukan? Melihat di sana ada seekor anjing yang cemas, petugas pemadam kebakaran mendapatkan ide, mengambil tali-tali darurat diikatkan ke tubuh anjing ini. Anjing ini dengan cerdas membawa tali yang dikaitkan di tubuhnya. Dia pun melompat ke dalam rawa, terus menariknya sampai ke samping majikannya. Karena anjing, dia memiliki kemampuan ini, dia dapat berenang, juga tidak takut rawa. Keempat kakinya dapat berlari dan berenang. Walaupun setengah air dan setengah lumpur, dia dapat membawa tali ini mendekati majikannya. Majikan mendapatkan tali darurat ini, mengikatkan tali ini ke tubuhnya. Satu langkah demi satu langkah, tim penyelamat yang berada di daratan juga menariknya sekuat tenaga. Dia sendiri juga berjalan satu demi satu langkah maju ke depan. Berita ini diberitakan di koran harian sehingga semua orang merasa sesungguhnya anjing adalah teman manusia yang paling baik dan setia. Baik foto ataupun tulisan juga muncul jadi berita. Oleh karena itu, kita sering mengatakan bahwa semua makhluk berjiwa memiliki sifat Buddha. Hewan juga sama demikian, mempunyai kemampuan terpendam, naluri, dan memiliki sifat Buddha. Maka kita jangan memandang rendah jiwa kehidupan makhluk hidup. Kita semua harus menghargainya. Semua makhluk hidup di luar kendali diri mereka sendiri mengikuti karma yang mereka buat di kehidupan masa lalu. Di dalam 5 alam kehidupan ini, selain alam dewa, alam manusia, ada lagi alam neraka, alam hewan, dan alam setan kelaparan. Di alam hewan ini bisa berada di atas bumi ini, hidup bersama dengan kita semua bisa melihatnya. Ada banyak hewan benar-benar menjadi hewan pemeliharaan manusia. Sebenarnya, orang yang pelihara hewan justru sebaliknya, membuat hewan mengalami kesulitan membuatnya terkurung. Orang suka burung, justru menggunakan satu sangkar burung yang sangat kecil. Sangkar burung ini mengurung burung ini, membuat burungnya tidak bisa bebas. Burung paling senang adalah lautan, samudra, dan langit yang luas. Dia bisa leluasa terbang bebas di udara. Ini namanya mengikuti kesenangannya, mengikuti kondisi kehidupannya. Inilah cinta kasih dari umat manusia. Jangan menyakiti mereka. Mereka mempunyai kondisi luar sendiri. Anjing, kucing, kamu menyayanginya. Maka dari itu seharusnya tidak membatasi mereka. Ada orang karena sangat menyayangi anjing dan kucing mereka membuat pakaian untuk mereka pakai, walaupun mereka tidak memerlukannya. Seharusnya kita harus memahami bahwa kulit mereka itu adalah bulu. Jadi jika kita menutupinya, sama seperti jika kulit kita dibungkus oleh plastik. Hidup mereka di awal sangat alami, namun manusia menciptakan barang-barang yang tidak alami, sehingga tidak cocok dengan cara hidup mereka. Seperti ini, demi menyesuaikan dengan kesenangan kita sendiri, kita menambah penderitaan bagi orang lain. Mereka tidak dapat mengungkapkan perasaan mereka. Prinsip yang sama. Ini menunjukkan betapa kebingungan para makhluk. Kita ingin mengungkapkan perasaan cinta kasih kita, namun bukan cinta kasih yang alami. Perasaan cinta kasih seperti ini membuat para makhluk menjadi bingung dan kesulitan. Kita membuat mereka susah. Mereka juga tidak tahu apa yang kita mau lakukan. Mengapa kita membatasi mereka di lingkungan yang kecil? Maka dari itu kita, para makhluk awam, harus membuka pikiran, mengerti segala hal yang diperlukan oleh makhluk-makhluk ini. Para Buddha dan Bodhisattva membabarkan nilai kebenaran yang demikian untuk kita dengar. Kita ingin memohon pembebasan. Segala sesuatu di langit dan bumi juga memohon pembebasan. Kita ingin memohon kebahagiaan. Segala sesuatu di langit dan bumi juga berharap untuk mendapat kebahagiaan. Sebenarnya nilai kebenaran yang demikian pun kita tidak mengetahuinya, maka kita harus sangat bersungguh hati. Kita sendiri harus mengejar nilai kebenaran yang demikian. Bagaikan batin kita berada dalam kegelapan, kita menyadari seberkas cahaya nilai kebenaran yang demikian, nilai kebenaran yang paling akhir ini kita harus segera mencarinya.
Mencari sumber dari nilai kebenaran, maka nilai kebenaran ini tidak terlepas dari welas asih, kesedihan. Maka memberikan kebahagiaan dan manfaat disebut dengan maha welas asih. Jika kita sangat memahami nilai kebenaran, senantiasa mencarikan hal-hal menyenangkan, mengetahui apa yang diinginkan oleh semua makhluk, maka kita dapat sesuai kebutuhan mereka. Kita berdasarkan apa yang dimohon oleh mereka, yaitu para makhluk. Kondisi alami disukai oleh para makhluk, membuat mereka berbahagia. Ini dinamakan memberikan kebahagiaan dan manfaat, disebut maha welas asih. Dan jika para makhluk menderita, memerlukan bantuan, kita dengan bersungguh hati bagaimana mencabut penderitaan mereka. Jika mereka aman dan selamat, kita harus bagaimana? Setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, dilanjutkan dengan membabarkan dharma. Semoga kita dapat menyebarkan dharma secara luas agar setiap orang sangat memahami. Setelah sangat memahami dharma, pikiran pun tercerahkan. Maka batin pun tidak akan terkekang oleh kerisauan dan kegelapan batin. Penderitaan dalam kehidupan pada dasarnya memang ada, lahir, tua, sakit, dan mati. Siapa tidak punya? Ini adalah kondisi yang alami. Kita saling menghormati dengan penuh cinta kasih. Ketika kita sakit dan menderita, maka harus berobat ke dokter. Dan ketika dokter telah melakukan yang terbaik, kita perlu menggunakan hati yang penuh syukur dan berterima kasih. Dengan prinsip yang sama, ketika sehat, kita harus tahu bagaimana menjaga kesehatan. Begitu ada penyakit, kita harus segera mencari dokter dan mengikuti resep dokter. Bisa sehat kembali, bersyukur, dan berterima kasih. Jika waktunya telah tiba, karma sudah ditetapkan, maka akan mengikuti karma dan jalinan jodoh. Inilah prinsip yang harus kita pahami. Kehidupan manusia pada dasarnya adalah seperti ini. Belum lagi berpisah dengan yang dicintai, bertemu dengan yang dibenci, keinginan tidak tercapai. 5 akhirat. Ini semua adalah penderitaan. Inilah nilai-nilai kehidupan. Kebenaran maka akan terjerat di dalam lingkaran lahir, tua, sakit, dan mati. Akan terus terjerat. Ini karena kita tidak memahami prinsip 5 akhirat. Jadi berada di dalam siklus kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Bergelut tidak jelas dalam siklus ini. Maka kita harus memohon dharma, baru bisa memahami dengan tuntas. Mari, naskah sutra sebelumnya mengatakan bahwa Bhagawan adalah sangat sulit untuk bertemu. Ia mampu menghancurkan segala kerisauan. Setelah 130 kalpa berlalu, baru sekarang berkesempatan untuk bertemu. Semua makhluk yang lapar dan dahaga dicukupi dengan hujan dharma. Sebelumnya belum pernah melihat seseorang dengan kebijaksanaan tak terhingga ini. Ini adalah para raja Dewa Brahma, telah tiba dari penjuru selatan di tempat pencapaian pencerahan Buddha. Mereka telah memahaminya. Melihat tempat pencapaian pencerahan Buddha ini, 16 pangeran memohon Buddha untuk memutar roda dharma. Para dewa dan manusia mengungkapkan penghormatan mereka terhadap Buddha, juga mengungkapkan bahwa sulit bertemu dengan Buddha muncul di dunia, juga mengungkapkan bahwa para makhluk kekurangan air dharma untuk membasahinya, seperti kehausan dan sangat lapar. Berhubung Buddha telah muncul di dunia, maka dicukupi dengan hujan dharma, telah membawa dharma yang dicari oleh para makhluk di dunia, membawa seberkas cahaya di tengah kegelapan batin. Jadi seperti demikian, seberkas cahaya ini sebelumnya belum pernah melihat, karena waktu yang sangat lama di masa lampau selama 130 kalpa. Tidak pernah melihat cahaya ini, sekarang telah melihatnya. Menemukan Buddha duduk di Bodhimanda untuk memutar roda dharma adalah orang yang memiliki kebijaksanaan tak terhingga, telah menemukan Bodhimanda ini. Ini adalah sumber dari pancaran cahaya, berarti bahwa saatnya untuk memutar roda dharma agung. Naskah sutra selanjutnya menyampaikan demikian lagi. Langkah seperti bunga udumbara, hari ini baru dapat bertemu dengan Buddha. Semua istana dari kami sekalian menerima cahayamu sehingga berhiaskan keagungan. Bhagawan yang maha welas asih, kami mohon agar sudi menerimanya. Langkah seperti bunga udumbara adalah sangat sulit ditemukan, sehingga kita telah ketemu bunga udumbara di sini. Seharusnya kita menyebutnya sebagai tanggapan penuh keberuntungan.
Dalam Sutra Nirwana, Anda menyampaikan demikian. Di Jambu Dwipa terdapat sebatang raja pohon, dinamakan Udumbara, berbuah tetapi tanpa bunga. Ini berarti bahwa di dunia Jambu Dwipa demikian sulit terhadap sebatang raja pohon. Pohon yang sangat berharga dan mulia, sebatang pohon ini disebut Udumbara. Pohon ini memiliki buah namun biasanya tidak berbunga. Pohon bunga Udumbara adalah ada bunga emas. Jika pada saat berbunga, karena biasanya tidak berbunga, jika pohon ini berbunga, bunganya seperti bunga warna emas. Begitu bunganya ini mekar, adalah Sang Buddha telah muncul di dunia. Ini adalah adanya Buddha. Pada saat ada praktisi tercerahkan, bunga udumbara ini baru akan berbunga. Bunganya adalah warna emas, biasanya berbuah tetapi tanpa bunga. Selama ini seperti begitu. Jika Sang Buddha muncul di dunia, pohon ini akan berbunga. Ketika tercerahkan juga akan berbunga. Saat akan memutar roda Dharma juga akan berbunga. Ini adalah bunga udumbara. Berbunga demi Sang Buddha. Dinamakan tanggapan penuh keberuntungan. Buddha adalah sulit ditemukan seperti bunga udumbara. Berawal dari hari ini, baru dapat bertemu Buddha. Bunga udumbara sulit ditemukan, biasanya 130 kappa belum pernah melihatnya. Sekarang telah melihat Sang Buddha, telah melihat bunga mekar, langka seperti bunga udumbara. Hari ini baru dapat bertemu dengan Buddha. Ini disebut tanggapan penuh keberuntungan. Dalam Sutra Nirwana disebutkan, di Jambu Wipa terdapat sebatang raja pohon, dinamakan udumbara, berbuah tetapi tanpa bunga. Ketika bunga udumbara mengembangkan bunga emas, berarti Sang Buddha telah muncul di dunia. Buddha adalah sulit ditemukan seperti bunga udumbara. Berawal dari hari ini, baru dapat bertemu Buddha. Semua istana dari kami sekalian menerima cahayamu sehingga berhiaskan keagungan. Semua dewa Brahma, mereka memberi penghormatan pada Sang Buddha. Setelah memberi persembahan, memohon Sang Buddha memutar roda Dharma, dilanjutkan dengan syair dengan mengatakan, istana kita semuanya karena cahaya ini sehingga berwarna. Istana Brahma memang sudah sangat agung. Masih ada cahaya ini yang menyinari seluruh istana. Cahaya yang lemah lembut dengan tanda yang istimewa. Beda seperti biasanya. Jadi bagian ini menerima cahayamu sehingga berhiaskan keagungan. Sudah agung menjadi lebih agung lagi. Demikian sangat agung. Orang zaman sekarang kalau mereka merenovasi rumah, mereka tidak hanya menggunakan bahan kayu untuk merenovasi. Dan bagaimana mendesain dengan bagus juga melihat bagaimana pencahayaannya. Dan juga bagaimana seluruh dekorasi bisa megah. Juga butuh pencahayaan yang pas. Cahaya ini menerangi seluruh istana. Segala barang berharga dan dekorasi, cahaya ini membuat mereka bahkan menjadi lebih berkilau. Karena itu, para Raja Dewa Brahma mencari cahaya itu. Mereka menyelidiki sampai akhirnya mereka berpikir dan mengejar cahaya itu. Dari arah mana cahaya itu datang, mereka pergi mencari sumber dari cahaya itu, asal dari pancaran cahaya itu. Jadi mereka menyaksikan pertanda baik dari cahaya keberuntungan yang langka. Mereka melihat cahaya keberuntungan yang penuh pertanda baik. Cahaya ini tidak menyilaukan mata seperti cahaya matahari. Cahaya ini sangat lembut, cahaya yang penuh pertanda baik. Jadi pertanda baik dari cahaya keberuntungan yang langka membuat mereka merasakan sukacita. Mereka rela melepaskan barang yang paling disukainya, bahkan dekorasi istana. Mereka membawa segala benda dari istana dan banyak barang berharga ke ladang pencerahan untuk memberikan persembahan kepada Buddha. Jadi merelakan semua ini sebagai persembahan ini menandakan ketulusan. Semua istana dari kami sekalian menerima cahayamu sehingga berhiaskan keagungan. Para Raja Dewa Brahma mencari sumber dari pancaran cahaya. Mereka menyaksikan pertanda baik dari cahaya keberuntungan yang langka dan merelakan semua ini sebagai persembahan. Bhagawan yang Maha Welas Asih, kami mohon agar sudi menerimanya. Mereka bukan hanya memberikan persembahan, tapi juga khawatir Buddha tidak mau menerimanya, sehingga mereka menggunakan ketulusan hatinya. Bhagawan yang Maha Welas Asih, bila Bhagawan sudi menerimanya, kami akan merasa sangat gembira. Bila Bhagawan sudi menerimanya, kami akan merasa sangat bersukacita.
Jadi dikatakan, Bhagawan yang maha welas asih, kami mohon agar sudi menerimanya. Mereka berharap agar dengan welas asih dan rasa iba, Bhagawan akan menerima istana yang mereka persembahkan. Sama seperti sepasang suami istri yang datang, menyatakan bahwa ada sebuah yayasan pendidikan, yaitu pasangan rumah tangga U. Bisnisnya berjalan dengan baik. Master dengan lembut berkata dan dia mendengarkan dengan serius. Selama bertahun-tahun, Master selalu mengatakan tentang pelestarian lingkungan. Selalu peduli akan bumi. Di hari itu dia mengatakan kepada saya berkata, meskipun saya diam-diam tidak berbicara, tetapi sekarang saya sudah melakukannya. Ingin Master mengetahuinya demi bumi, sangat banyak sampah yang sudah saya teliti dan kembangkan. Semua sampah ini dapat diubah menjadi bahan bangunan. Karena dia memiliki tim peneliti, saya pun berkata, bahan bangunan seperti apa? Dia berkata, tunggu Master, jika Anda sudah berkeliling, saya akan menunjukkannya. Saya berkata, tidak perlu membawa saya untuk pergi melihat, karena saya tidak ada waktu. Saya harap Anda, kemanapun saya pergi, Anda dapat menunjukkan pada saya produk yang sudah jadi. Dia berkata, baik, saya akan merekam lagi dan kasih lihat Master dalam bentuk video rekaman tumpukan-tumpukan sampah yang menggunung dapat diubah menjadi sesuatu yang dapat digunakan kembali dalam bangunan. Mendengarnya, saya sangat senang. Dia berkata, saya melakukannya diam-diam, dan lagi dia berkata, Master, apakah Anda sudah lupa apa yang pernah saya katakan? Segala sesuatu yang saya punya semuanya akan menjadi milik Master di kemudian hari. Apakah seperti ini? Ya, sekarang yayasan ini saya sudah menunggunya sangat lama. Ingin dipersembahkan kepada Master. Saya sudah menunggunya bertahun-tahun. Akhirnya sekarang Master menyetujuinya, saya sangat berterima kasih. Datang bersama pengacara Lin menyumbangkan yayasan ini untuk Seci, Yayasan Pendidikan Sosial. Dia berkata lagi, Master, Anda harus mendoakan saya. Saya berkata, ada masalah apa? Dia berkata, saya membuat rumah besar, kami suami istri tinggal berdua. Tinggal di 400 hingga 500 meter persegi. Sangat sulit dibersihkan. Sekarang saya membeli sebuah rumah berukuran 100 lebih meter persegi. Saya ingin jual rumah yang lama ini. Saya berkata, kamu jual untuk apa? Saya tidak tahu bagaimana kalau Master kasih tahu saya, lagi pula ini milik Anda. Saya merasa ini adalah benar-benar sangat tulus. Kemudian saya memberitahu dia bahwa rumah tersebut juga tidak ada gunanya untuk Master. Dia berkata, bukan Master, semangat Anda, hal yang hendak dikerjakan adalah begitu banyak. Bagaimana bisa tidak terpakai? Apa yang saya sumbangkan semuanya bisa Master gunakan. Benar juga apa yang dikatakannya, walaupun Master tidak bisa memakainya, tapi itu berguna bagi para makhluk di dunia. Orang-orang di samping berkata seperti ini. Ini bukanlah seperti yang Master katakan tadi pagi. Raja Dewa Brahma datang memberikan persembahan istana. Benar juga, ada wujud kondisi seperti ini di dunia. Dia juga demi memohon nilai kebenaran, dia telah menyerap nilai kebenaran, terus mengerjakan secara diam-diam. Mengerjakan sampai terus meneliti, dia mempunyai sekelompok orang yang khusus meneliti tentang pelestarian lingkungan. Dia mendengar Master khawatir tentang masalah pelestarian lingkungan bumi. Dia pun diam-diam mengumpulkan orang. Ada sekelompok orang yang terus meneliti. Sudah ada selangkah demi selangkah keberhasilan ini yang paling membantu bumi. Dia juga demikian berkata, ini juga di kemudian hari Suci akan menggunakannya. Sangat berterima kasih. Kalau bukan orang yang di sebelah berkata, di sana, ayah Master. Dia bukankah yang dikatakan sekarang Raja Dewa Brahma yang memberikan persembahan? Benar, dia kaya di dunia, kaya materi dan batin. Bersedia bersumbangsi sepenuhnya, jasmani, batin, tenaga, semua yang berwujud, dia bersedia bersumbangsi. Sekarang karirnya semua dilepaskan. Dia berkata kepadaku, Master, saya jarang kemari. Tahukah kamu, saya sering ke Tiongkok. Saya berkata, kamu ke Tiongkok untuk apa? Dia berkata, berkegiatan suci, menggalakkan silsilah ajaran Jingsi, silsilah Dharma harus diperpanjang. Saya sekarang lagi menggalakkan ajaran Jingsi, saya ke Thailand, saya ke Mongolia, ke sana untuk pameran buku. Dia berkata,
Yang paling gembira sekarang adalah memperpanjang silsilah ajaran Qingshi. Saya baru tahu, rupanya dia benar-benar diam-diam melakukannya. Sangat berterima kasih, tetapi dia berkata, yang berterima kasih adalah saya. Saya sekarang batin tiada rintangan, karena tiada rintangan saya suami istri bebas leluasa melakukan apa yang saya senang untuk melakukannya. Kalau bukan master yang membukakan jalan ini, saya dulu juga dalam kebingungan. Sekarang sudah jelas, saya seharusnya berbuat apa, maka saya mau berterima kasih. Singkat kata, maha cinta kasih ini setiap orang memilikinya. Mengasihi para makhluk adalah cinta kasih universal tanpa pamrih. Senang menerima dharma menakjubkan, senang terhadap ajaran Buddha. Maka dia bersedia bersumbangsi sedemikian. Dewa Brahma karena senang dengan ajaran Buddha, maka dari tempat yang jauh, dia bersedia datang untuk mencari tahu seberkas cahaya ini. Maka mampu memberikan kebahagiaan Dharma pada orang lain, sehingga Dharma ini membuat semua orang bahagia. Ini adalah batin yang Maha Welas Asih. Bagaimana dengan Maha Welas Asih? Yaitu menaruh iba kepada para makhluk yang memiliki delusi yang ditimbulkan oleh ketidaktahuan. Harus Maha Cinta Kasih dan juga Maha Welas Asih. Para makhluk memiliki delusi yang ditimbulkan oleh kegelapan batin dan juga delusi yang sehalus butiran debu pasir, sehingga membuat mereka satu persatu membuka kegelapan batin ini. Seperti Tuan Wu, dia mengatakan batin tiada rintangan, karena tiada rintangan suami istri bergandengan mengelilingi dunia. Untuk menyebarluaskan silsilah ajaran Qingshi, memperluaskannya, inilah yang mereka senangi. Dengan prinsip yang sama, sehingga batin tiada kemelekatan kerisauan. Dulunya pergi tanpa ada tujuan, sekarang telah ada jalan, berjalan dengan sukacita, sehingga ini adalah jalan kebenaran. Pada dasarnya, nilai kebenaran adalah Maha Welas Asih. Inilah prinsip kebenaran, sehingga memohon para Buddha agar menerimanya. Berharap bisa mendapatkan nilai kebenaran. Demikian, saya merelakan semua cinta kasih. Saya bersedia bersumbangsi, tetapi mohon Buddha untuk memberikan saya nilai kebenaran yang sepenuhnya, mendapatkan kebahagiaan akan Dharma daripada kenikmatan duniawi. Ini bagi saya lebih penting. Inilah kekuatan cinta kasih. Bhagawan yang Maha Welas Asih, kami mohon agar sudi menerimanya. Maha Cinta Kasih adalah mengasihi para makhluk, senang menerima Dharma menakjubkan, dan mampu memberikan kebahagiaan Dharma pada orang lain. Maha Welas Kasih adalah menaruh iba kepada para makhluk yang memiliki delusi yang ditimbulkan oleh ketidaktahuan. Membuat mereka terbebaskan disebut Maha Welas Asih. Memohon para Buddha agar menerimanya dengan harapan muncul berkah. Sehingga cinta kasih kita di dunia, Dharma harus didengar oleh manusia dengan sungguh hati. Setelah mendengarkan, harus baik-baik bersungguh hati membentangkan sebuah jalan. Menggunakan cinta kasih membentangkan jalan. Setiap orang dapat menapaki dengan mantap. Dharma bukan tidak ada. Dharma benar-benar merupakan sebuah jalan, sehingga sutra adalah jalan dan jalan harus ditapaki. Dengan pencerahan ini, jalan ini merupakan jalan yang bisa kita tapaki, seperti Tuan Wu ini. Dia dan istrinya bersama-sama melatih diri dan mempunyai tekad yang sama. Dia menganggap orang di dunia semuanya adalah anak. Mendengarkan apa yang saya katakan, sehingga dia bersedia memberikan segalanya. Demikian dipersembahkan pada orang yang dia yakini, terus memberikan pengajaran dengan cinta kasih ini, terus bersumbangsi dengan cinta kasih ini, kemudian menyebarluaskan Dharma. Ini merupakan jalan yang dapat dijalani, bukan jalan buntu, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati. Berikut adalah Sutra Trata yang menakjubkan bab 7, perumpamaan kota gaib. Sun Faxiang memberikan kebahagiaan dan manfaat sesuai kebutuhan mereka. Episode 1025. Oke, semoga semua makhluk hidup bahagia dan dunia bebas dari bencana. Kanaan taca.